Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas soal-soal TKA nih ya. Let's check it out. Oke, di soal yang pertama kita punya soal tentang jangka sorong nih ya. Jangka sorong diperoleh dengan diameter suatu batang tabung adalah 4,05 cm. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran diameter tabung tersebut? Oke, kita lihat dulu di sini adalah 4,05 dan ini adalah sebuah jangka sorong. Jangka sorong kita perhatikan dulu pada skala utamanya. Itu perhatikan adalah di belakang angka 0 pada skala nonius. Maka kita lihat dulu yang di gambar ini mana yang angka 0-nya itu tepat dengan angka 4 ataupun juga dia di belakangnya itu angka 4. Oke, berarti A di sini kan angka 0-nya ini lebih dari angka 4 atau di setelah 4,1. Maka nilai ini itu bisa kita artikan 4,1 sekian. Jadi A sudah pasti salah. Yang B ini juga sama nih, 4,1 sekian. Karena di belakang angka 0, di belakang angka 0 ini, nah di sini kan ada jaraknya tuh, bukan di angka 4-nya, tapi di 4,1. Maka B juga salah. Kemudian yang C, di sini 0 dan 4-nya itu di titik yang sama dan satu garis lurus. Maka di sini kita bisa pastikan nilainya adalah 4,0. Kenapa? Kita ke syarat yang kedua. Kita lihat pada skala nonius. Skala noniusnya kita lihat pada yang menjadi garis lurus antara skala nonius dengan skala utama. Jadi kalau misalkan di sini itu di antara yang lain ya, bentar kita hapus dulu. Di sini kan kalian bisa lihat nih, di antara di sini semua di garis-garisnya itu tidak ada yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Yang paling lurus adalah di angka 4 ini atau di angka 4 dengan angka 0. Maka nomor C atau pilihan C itu 4,0 persis. Berarti nomor 4 salah juga karena yang diminta adalah 4,05. Oke, kita lihat pada yang D, pilihan D. Dari sini angka 0-nya paling dekat dengan angka 4 dan belum melebihi dari angka yang 4,1-nya. Oke, berarti ini 4, bukan 4,1 ya, tapi 4,0. Kemudian kita lihat manakah di antara garis-garis ini yang paling lurus. Kita bisa lihat di sini paling lurus ya, yaitu pada angka 5 di sini. Maka di sini nilainya adalah 4,05. Dari mana? Skala nonius pada jangka sorong itu 5 dikali 0,01. Dari mana 0,01? Adalah skala terkecil atau ketelitian dari jangka sorong. Ini 0,01. Maka di sini 4,05, sorry. Kita lihat dulu jawaban E-nya apakah ada yang sama. Oke, di sini nilainya 4,0. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini nih garis yang lurusnya pada sekitar 6, 5, 7. Nah, berarti di sini 4,07. Jadi jawabannya benar adalah D. Jadi seperti itu ya untuk mencari ataupun membaca dari suatu jangka sorong itu adalah dengan melihat skala utama yang terlebih dahulu, dilihat dulu yang ada di belakang angka 0 pada skala nonius. Kemudian kita baru lihat skala noniusnya, lihat mana yang garisnya sejajar atau lurus, itulah nilainya. Oke, kemudian pada skala nonius kalian harus kalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorongnya, yaitu adalah 0,01 cm. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita mainnya di vektor nih. Oke, kita baca dulu. Seorang melakukan perjalanan ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian dilanjutkan 40 meter ke utara. Lalu 100 meter membentuk sudut 37 ke arah timur. Jika sin 37 0,6 dan cos 53 adalah 0,6, berapa besar resultan perpindahannya? Oke, kita gambarkan dulu apa yang sebenarnya gambar ini ataupun orang ini lakukan ya di perjalanannya. 100 meter ke arah timur, kita gambar dahulu. 100 meter ke arah timur, berarti ke arah kanan ya. Lalu 40 meter ke utara. Lalu kemudian 100 meter membentuk sudut 37 derajat ke arah timur. Kemudian yang terakhir adalah berapakah resultannya. Oke, kita gambarkan resultannya dulu. Dari titik awal ke titik akhir adalah resultannya atau perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Jadi pada suatu vektor itu kita ada kenal ya yang namanya sumbu
ordinat atau sumbu absis yang kita tahu ada dua, yang adalah X dan Y. X itu ke arah horizontal dan Y ke arah vertikal. Untuk menghitung resultannya, kita harus cari tahu dulu berapa Rx-nya, kemudian Ry-nya berapa. Karena pada R itu kita uraikan itu adalah Rx ditambah dengan Ry, atau R ke arah horizontal ditambah dengan R ke arah vertikal. Itu adalah untuk mencari R-nya atau resultannya. Maka kita lihat dulu pada Rx itu ada berapa unsur yang memenuhi syarat pada X atau ke arah horizontal. Yang pertama jelas adalah di bagian A. Kemudian karena di sini itu adalah sudutnya miring atau benda ini bergerak miring 37 derajat ke arah timur, maka kita bisa uraikan benda ini atau vektor ini ke arah horizontal dan juga ke arah vertikal. Untuk yang horizontal tak tergambar pakai warna biru, kemudian untuk yang vertikal tak gambar pakai warna merah. Maka kita bisa melihat di sini misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B dan ini adalah C, maka di sini adalah CX. Lalu yang di sini adalah CY, atau C ke arah horizontal dan C ke arah vertikal. Dan di sini terdapat sudut 37 derajat. Maka yang di atas ini adalah 63 derajat. Kita sudah ketemu ada Rx-nya, itu berarti di sini kita pakai tulisan putih aja ya. Rx kita ketemu adalah A ditambah CX. Sebelum tak lanjutkan, tak tambahkan dulu ya. Untuk R itu sebenarnya adalah R kuadrat sama dengan Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Atau bisa juga R adalah akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Seperti pada rumus Pitagoras ya. Kalau Pitagoras kan itu C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Itu sama juga dengan resultan. Resultan itu kalau misalkan diuraikan seperti ini, itu adalah Rx kuadrat plus Ry kuadrat di akar. Kemudian nilai dari A itu adalah 100 meter, nilai dari B adalah 40 meter, dan di sini C-nya adalah 100 meter. Kita masukkan saja. A itu adalah 100 meter ditambah CX. C di sini kan berarti kan 100 ya. 100 dikalikan dengan tadi sin 37. 100 ditambah dengan 100 sin 37 adalah 0,6. Sin ya sudah tertera ya. Sin 37 adalah 0,6 dan cos 53 adalah 53 ya sudutnya, bukan 63. Maka 100 ditambah dengan 60. Hasilnya adalah 160 meter. Itu adalah R untuk sumbu X-nya atau resultan pada sumbu X. Kemudian kita cari R resultan pada sumbu Y. Sumbu Y kita punya B ditambah dengan CY atau C pada sumbu Y. B-nya kita masukkan adalah 40 meter ditambah CY itu berarti 100 dikali dengan cos 53 derajat. Dan kita langsung aja 40 ditambah 100 cos 53 adalah 0,6. Maka 40 ditambah 60 adalah 100. Ry-nya. Terakhir kita tinggal cari saja R-nya adalah akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Masukkan aja nilainya. Rx adalah 160 kuadrat plus 100 kuadrat. Kita dapatkan R adalah 200 meter. Begitu cara untuk mencari suatu resultan dari soal cerita seperti ini ya. Jadi kalian harus perhatikan dulu, apakah si perpindahannya tadi, seseorang tadi, perjalanannya bagaimana. Kalau misalkan dia punya hanya lurus-lurus saja, maksudnya adalah lurus sumbu X dan lurus sumbu Y, itu tinggal ditambahkan saja. Tapi ketika ada miring seperti ini, atau sudutnya itu tidak 90 ataupun 180 derajat, maka kalian harus perhitungkan dan diuraikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu kalian masuk ke rumus yang R ini. R kuadrat sama dengan Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Atau kalian juga bisa cari dengan menggunakan R, itu adalah akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Begitu untuk mencari resultan. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian harus semangat untuk mengerjakan TKA ya. See you on the next video. Bye bye guys.